bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menjadikan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasukin sesi berdakwah dalam usaha. Jadi di hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Bambang Wafi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu dosen tetap sekarang di Universitas Islam, dan juga beliau termasuk salah satu mudir di Mutiara Sunnah. Baiklah, sebelum Ustadz Bambang menjelaskan bagaimana itu berdakwah dalam usaha, saya akan memperkenalkan dulu salah satunya. Saya sendiri sebagai owner dari usaha Malik Wedding Organizer. Jadi kami termasuk salah satu cikal bakal sebelum adanya wedding syar'i. Kami termasuk yang awal untuk mendirikan wedding syar'i di Palembang. Di sini juga Ustadz Bambang termasuk ownernya. Kami berempat, ada Aki Bobi, Aki Lepi, saya pribadi, dan Ustadz Bambang Wafi. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan dari tahun 2018. Jadi konsep yang kita berikan kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan syar'i, kita akan ajak diskusi dulu bagaimana pernikahan syar'i itu dan bagaimana konsep yang kita tawarkan. Jadi mungkin untuk yang baru mengenal pernikahan syar'i masih bingung bagaimana konsep pernikahan syar'i itu, nanti bisa ke stand Malik, kita akan menjelaskan. Yang bagi muda-mudi yang ingin menikah bisa langsung bertanya-tanya. Di situ kita ada stand bersama teman manten dan ahtamidal fotografer. Jadi kita sama-sama termasuk bagian dalam berdakwah dalam usaha. Kita ingin di masyarakat di Palembang ini mengetahui bagaimana konsep pernikahan syar'i itu yang benar dan bagaimana agar tetap kelihatan lebih elegan di para tamu. Jadi kita bukan hanya sekedar syar'i, tapi kita juga akan menawarkan konsep-konsep pernikahan yang cukup elegan. Seperti itu. Baiklah, tidak menunggu lama lagi, kita akan mendengarkan sesi dari Ustadz Bambang mengenai berdakwah dalam usaha. Kepada Ustadz Bambang Wafi Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Iya dong, ngobrol juga dah. Anda nanya-nanya apa ya? Dah, kan ada yang materi kan? Antum nimbalin deh. Ayo kita reuni. Bajuannya baju ini ada Pasnya biasa. makin aku yang promosi. Ini namanya udah jauh terus. Biasa dia 11 baru. Masalah biasa nampak. Cek.
Cek. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah nanti di sesi ini Ustadz Bambang akan ngobrol bareng sama Ustadz Roni, Insya Allah, Masya Allah ya. Dan ditunggu sebentar, kita lagi prepare. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Mana mulai ya? Mana ya? Putusan mana ya? Mana ya? Tidak sebambang ya? Sebambang. Ya ditemani gitu, ditemani aja. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam aja. Di bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dzunubi wal khataya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dafi'ul balaya wal radaya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu usaha yang ada unsur dakwanya. Dalam suatu usaha yang ada unsur dakwanya. Kita berkumpul di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita karena insyaallah di antara upaya yang kita lakukan ini kita berupaya untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Orang-orang yang mana perniagaannya, usahanya tidaklah menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari inilah kita ingin berbincang-bincang tentang bagaimana kita merintis suatu dakwah dalam usaha. Ada orang yang mengatakan bagaimana kita merintis suatu usaha. Namun kita katakan bagaimana merintis dakwah dalam usaha. Karena betapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan dakwah, ingin buka usaha, tetapi cenderung kepada usahanya dan melalaikan dakwanya. Tapi kita di sini berupaya bagaimana merintis suatu dakwah dan mencari jalan-jalan dengan berbagai usaha agar bisa lebih mengena kepada masyarakat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ana di sini ditemani oleh saudara saya, Masya Allah, Fiddin, Ustadz Roni Nurisman. Saya insya Allah dikenal semua karena beliau Masya Allah lebih dahulu berdakwah di kota Palembang, ya, dan beliau di antara sosok yang ana banggakan, di antara sosok yang ana harapkan untuk bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlan Ustaz. Alam. Saya ini korban dakwahnya beliau nih. Jadi kalau dakwah lewat usaha, salah satu korbannya saya, ya. Tersangkanya. Ya, tersangka. Jadi inilah ikhwatul iman, banyak orang yang bertanya, apa hubungan saya dengan Soroni? Nanti biar Soroni yang cerita, enggak tahu hubungannya apa. Hubungannya yang penting saudara seagama. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas sebuah berdakwah dalam usaha. Sebenarnya ini kita juga merupakan wujud pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru." Lanjut Ustaz. Fantasyiru fil ard. Sampai situ aja. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai dikerjakan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada unsur ibadah, kemudian ada unsur usaha yang harus kita kerjakan. Ada unsur usaha yang harus kita kerjakan. Karena wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Tapi ingat, ketika kita hafal firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika kita tahu konsep ini, maka setiap aktivitas kita, baik bermuamalah maupun usaha maupun bekerja, semua kita cari suatu langkah yang bisa ada unsur ibadahnya. Kenapa? Karena waktu nggak bisa diulang. Dan semua kita akan ditanya tentang waktu kita, bagaimana kita menghabiskannya. Kita akan ditanya tentang hidup kita sebelum kematian kita. Dengan kematian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita sebutkan sedikit yang seperti disampaikan tadi. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Bambang Prasetyo Ahmad Wafi. Nama Ahmad Wafi itu diberikan ketika mondok ya di Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan di sekarang sibukan adalah dosen bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan juga diamanahkan untuk memegang sanad bacaan Al-Quran riwayat Hafiz An-Asim ala Tariqi Syatibi. Kemudian memimpin pondok pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Jadi kalau ingin tahu tentang Mutiara Sunnah, nanti ada standnya di sana tentang pondok pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Dan juga kita alhamdulillah bersama teman-teman diminta juga bantuan atau sharing untuk merintis pondok pesantren tahfidz Quran yang ikhwan, yang laki-laki. Karena Mutiara Sunnah akhwat dan yang ikhwan laki-laki yang ada standnya di sana Al-Izzah, pondok pesantren tahfidz Quran Al-Izzah, Masya Allah. Kemudian ada juga di antaranya kita memiliki solusi dalam dakwah. Ketika kita ingin rumah tangga kita itu diawali dengan cara yang syar'i. Kita menginginkan rumah tangga yang pertama kali ingin kita bina adalah dibangun di atas kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di atas syariat Allah. Maka itulah kita merintis suatu usaha yang sekarang dikenal dengan nama Malik Wedding Organizer. Tuh, tanya di hadapan langsung. Malik Wedding Organizer adalah suatu WO yang kita banyak sekali menerapkan unsur dakwahnya. Karena sudah 2 tahun berdiri, hampir gak ada benefit. Yang ada orang jadi nikah, alhamdulillah. Dan dia jadi nikah dengan cara yang syar'i. Kita datangi orang tuanya, kita jelaskan bagaimana konsep syar'i, kita jelaskan keutamaannya, kita jelaskan keberkahannya, lalu kita adakan berapa kali mediasi sehingga akhirnya menerima dan bisa terjadilah beberapa event-event Malik Wedding Organizer. Walaupun kita lihat, mungkin bisa dilihat di sana list-listnya sangat benar-benar luar biasa. Karena kita kadang-kadang mengatakan, kamu harus syar'i, tapi nggak ada solusi. Maka kami buatlah solusinya Malik Wedding Organizer. Dan juga di antara wujud kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berdakwah kepada seluruh masyarakat. Dakwah ini bukan hanya kepada orang-orang misalnya yang ngerti sunnah, orang-orang yang sudah mengenal pentingnya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang umum, yang semua yang menamakan dirinya Muslim, maka harus tersentuh dakwah ini. Makanya kami mulai merintis dakwah dengan Al-Quran, merintis dakwah dengan Al-Quran seperti pondok pesantren tahfidz Quran tadi, Mutiara Sunnah dan Al-Izzah. Kemudian ada suatu lembaga pendidikan privat Al-Quran, lembaga pendidikan privat Al-Quran. Tujuannya apa? Ketika privat ikhwatal iman, orang-orang umum yang ingin mempelajari Al-Quran, didatangkan seorang ustadz yang mumpuni dalam bacaan Al-Quran dan memiliki akidah dan manhaj yang benar. Sehingga otomatis ketika dia belajar Al-Quran, dia akan bertanya perkara agama. Dia akan bertanya terhadap berbagai hal-hal yang dia rasa butuh untuk diketahui. Sehingga disinilah munculnya sosok individu ini, ustadz tersebut, untuk bisa masuk dakwah langsung ke lini keluarga. Makanya terjadilah itu di belakang tuh ada standnya Sahabat Quran, privat Al-Quran. Ya, itu diantara Sahabat Quran, salah satu lembaga privat Quran yang kami bina, karena diantaranya dia meminta bantuan binaan dari kami, yang mana ana juga memiliki rumah tahfidz Al-Wafi. Jadi di sini menjadi binaan kita sehingga bisa menyebarkan dai Al-Quran
dan bisa masukkan akidah yang benar di rumah-rumah setiap masyarakat. Nah, ini diantara gambaran umum ikhwatal iman bagaimana kita mengonsep dakwah dalam usaha. Ya, karena kenapa? Ketika orientasi kita dakwah semua, setiap usaha-usaha yang kita bangun akan berorientasi pada dakwah. Misal, ketika terjadi perbedaan antara ini butuh, benar-benar butuh, tapi nggak memiliki kemampuan finansial, sehingga kita jadikan solusi. Di antara wujudnya, ikhwatul iman, perlu kita kabarkan, seperti Malik Wedding Organizer, kita memiliki 4 ownernya ya. Salah satunya Ana, tadi Mandi Imam, dan kita bagi itu menjadi 3. Jadi 5. Jadi ownernya 4 tapi kami buat perjanjian 5. Yang pertama saya, yang kedua Andi Imam, yang pertama Andi Imam, yang kedua Bobby, yang ketiga Levi, yang keempat Ana, yang kelima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada persentase untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini? Kita sedekahkan. Kadang ada kru kita mau nikah, kita bantu dengan dana itu. Kadang ada ikhwan-ikhwan yang umum yang sudah ngaji mau nikah terkendala dana, kami bantu dengan jadi WO-nya, atau kami bantu dengan ada uang dana untuk Allah tadi kita serahkan ke sana. Itu semuanya dakwah, berdakwah dalam usaha. Dan ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah hadis. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pernah suatu ketika, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pemuda datang menjumpai Nabi SAW. Dan dia meminta kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW ketika orang ini pemuda masih gagah datang kepada Nabi, minta bantuan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu punya sesuatu yang berharga di rumahmu? Ada, katanya. Maka dia pulang, dia mengatakan hilsun. Dia punya hilsun, ya. Dia punya selimut dan bejana, 2. Maka Nabi SAW bersabda, fa'ti bihima, bawalah keduanya. Nah, ketika pemuda tadi ikhwatul iman bawa 2 tadi, bawa selimutnya tadi hils dan juga bawa bejananya yang dia makan dan minum dengan itu, maka Nabi SAW berkata kepada sahabat yang lainnya, man yashtari hadha, siapa yang mau beli ini? Maka menunjuklah seorang sahabat, saya akan membelinya bidirhamin, dengan harga 1 dirham. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yashtari hadha bidirhamaini aw thalathan, siapa yang mau beli dari 2 dirham atau lebih, 3 dan seterusnya. Maka ada orang sahabat yang mengatakan, saya akan beli 2 dirham. Nah, setelah itu ikhwatul iman, Nabi SAW mengatakan, khud dirhamaini, ambil 2 dirham ini, dirham 1 dirham, fashtari, ya belilah makan untuk keluargamu, 1 dirham belilah khutbah atau fas, kapak. Dan bawa kapaknya ke sini, kata Nabi SAW. Setelah itu pemuda tadi pergi ke pasar, ya beli makanan dan beli kapak. Kapak itu cuma besinya aja, karena kalau beli kapak yang tajamnya aja, nggak ada gagangnya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, karena gagangnya ada harga sendiri, nggak akan cukup 1 dirham. Datang kepada Nabi SAW, maka Nabi mengikat gagangnya, dikasih gagang kayu dan diikat oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, khud hadha fahtatib, ambil ini kemudian carilah kayu bakar wabi' dan beli dan juallah. Jadi setelah Nabi suruh ambil kapak ini, cari kayu bakar dan juallah. Dan jangan datang ke sini illa ba'da 15 yauman, kecuali setelah 15 hari. Setelah 15 hari ketemu apa Nabi, bagaimana terjadi? Maka telah berbuah luar biasa. 1 dirham tadi kapak sudah mendapat 10 dirham, dia beli pakaian untuk keluarganya dan semacamnya, berkembang. Nah, ini ikhwatul iman, dalil seperti inilah yang sebenarnya ajaran Islam. Nabi mengajarkan kita untuk berwirausaha. Nabi mengajarkan kita untuk izzatun nafs, memiliki kemuliaan diri. Ya. Bahkan di lanjutan hadisnya, kamu bekerja dengan tangan amalan tanganmu, amal yadi, khairun laka, lebih baik darimu daripada kamu menambah nuqtatus sauda fi wajhika yaumal qiyamah.
daripada kamu tambah noda-noda hitam di wajahmu pada hari kiamat. Orang yang suka meminta ya akan dipenuhi noda-noda hitam, bahkan di riwayat yang lain dikatakan tanpa adanya wajahnya polos ya ketika dia banyak meminta di dunia. Nah, ini ikhwatul iman. Dan ketika kita berniat berdakwah dalam usaha, maka tentunya kita akan mendalami apa yang disampaikan Ustaz Roni sebelumnya tadi tentang fikih muamalah. Ya, kenapa? Karena dengan demikian dia bisa mencari keberkahan dalam usahanya dan berniat dakwah. Bukan asal untung, ya, bukan asal untung. Ini diantara bentuk-bentuk gambaran kita berupaya berdakwah dalam usaha. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya banyak sekali di antara anjuran Nabi SAW untuk kita banyak beramal dengan amalan kita sendiri. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amali yadihi." Tidak ada suatu makanan, tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada apa yang dia usahakan dengan tangannya sendiri. Karena Nabi Allah Daud itu makan dari hasil tangannya sendiri. Nah, di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara wujud-wujud berdakwah dalam usaha. Dan di antaranya bentuk dakwah dalam usaha, kita dulu pernah sewaktu masa apa Roni? SMA ya? SMA. Iya, masa SMA ana jual minyak wangi. Masya Allah. Dan buat bazar juga dulu. Jadi kalau saya boleh cerita dulu. Jadi waktu SMA ini Ustadz Bambang ini suka buat bazar juga di sekolah. Jadi kalau bicara ustadz itu ada dua tipe, ustadz fikih muamalah. Ada yang jago fikih muamalah, cuman kalau jualan dia nggak laku, ya seperti saya ya. Contohnya ya. Jadi kalau jualan nggak laku. Ada juga tipe-tipe orang yang juga ada tipe-tipe ustadz yang jago muamalah dan usahanya laku. Di antaranya adalah beliau ini, ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ketika SMA, kami SMA sama-sama dulu. Saya kelas 1 SMA, beliau kelas 3 SMA. Dan di SMA 11 Palembang, Pak Jo. Jadi beliau termasuk kakak kelas di Rohis. Dan juga dulu di antara dakwah Rohis adalah jualan bazar ketika ada acara pesantren kilat. Ada buku-buku, ya ini bisa diterapkan bagi teman-teman yang lagi mahasiswa-mahasiswi mungkin. Bisa meniru jejak beliau ketika di sekolah, bisa jualan buku, jualan minyak wangi, ya. Kalau gamis belum kayak gitu ya. Ya karena tipe-tipe kecil dan banyak teman-teman yang minat, apalagi buku saku waktu itu. Yang zaman-zaman hijrah atau dakwah itu belum viral sekarang ini. Jadi ini mungkin Ustadz bisa cerita sedikit tentang awal-awal di SMA itu gimana kok niat apa yang melandasi lah pengen dakwah sambil dengan wirausaha ya. Jadi mungkin di SMA itu bisa cerita sedikit mungkin. Ya biar teman-teman bisa mencontoh bagaimana saya jadi korbannya dan banyak korban-korban beliau ini satu musola. Ya mungkin bisa menginspirasi gitu. Ya. Jadi Afan kita buat santai supaya nggak kajian karena tadi siang sudah kajian. Ya, jadi gini, jadi ketika SMA kita melihat banyak sekali teman-teman itu menjadikan organisasi sekolah, siswa intrasekolah, OSIS ataupun Rohis, kerohanian Islam itu sebagai ajang cari pacar atau istilahnya pacaran Islami. Ya ajang cari pacar biar ketemu akhwat yang pakai jilbab, biar ketemu ikhwan yang agak soleh gitu kan. Nah, kalau komunikasi, masya Allah. Nah di situ kita berupaya bagaimana sih ini pelajar suka baca-baca buku-buku novel, buku-buku yang apa namanya komik, yang bahaya juga. komik. Akhirnya kita tawarkanlah suatu buku saku yang indah yang kita bawa juga. Kemudian kita tunjukkan bagaimana muamalah. Ternyata alhamdulillah banyak di antara mereka yang tertarik dengan buku-buku tersebut, masya Allah ya. Intinya sebenarnya bagaimana ketertarikannya
Setelah mereka dapat buku atau sudah tertarik ingin lebih jauh, kita adakan kegiatan di situ di Rohis. Kita adakan kegiatan. Waktu itu kegiatannya kita dakwah dengan bahasa Arab. Ayo kita ada program belajar bahasa Arab, cuma bahasa Arab. Tidak ada embel-embel akidah apa nggak ada, cuma bahasa Arab. Kemudian ketika belajar bahasa Arab, ini zaman anak sebelum kita korban Qasarani. Belajar bahasa Arab 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Kemudian setelah selesai nahwu, kita buat Senin, Jumat bahasa Arab, Rabunya praktek baca kitab. Dan kita buat praktek baca kitab itu waktu itu kitab Usul Salasah. Jadi mereka tanpa sadar niatnya mau mempraktekkan bahasa yang dia pelajari, ternyata akhirnya dapat akidah. Dan doktrin, Ustaz. Dapat tauhid. Dan yakin, oh gini tuh ternyata akidah yang benar, oh gini tuh. Padahal niatnya cuma mau praktek baca kitab. Dan itu kita buat supaya tidak terlalu nampak dakwanya. Nah setelah mereka tertarik, semangat, kita kelas 3 waktu itu kan ditularkan, anak juga buat seperti itu. Kepada rombongan kelasnya adik kelas, Rohis baru, diantaranya rombongan Ustadz Roni, Masya Allah. Tetapi Masya Allah seperti pengalaman lainnya, kalau namanya bahasa Arab tuh sudah sunnatullah kalau kena penyakit muntaber, Ustaz. Iya, muntaber. Ya, penyakit muntaber. Mundur tanpa berita. Sehingga tersisalah dari sekian banyak murid saya tinggal 2 orang. Yaitu Ustaz Roni dan Wahab ya. Masya Allah. Dan Masya Allah sekarang antum silakan lihat sendiri. Dan insya Allah ini suatu keberhasilan di mana murid lebih unggul daripada guru. Insya Allah. Unggul perutnya, Ustaz ya. Perutnya maju ke depan. Berat badannya unggul. Iya, mungkin Ustadz sekarang juga ada Makha, Ustadz ya. Jadi beliau tadi mungkin ini, beliau juga punya toko di Palembang Square ya, mall. Itu Makha, tempat makan, tempat minum kopi Arab dan juga ada nasi Arab. Ya mungkin kalau di sana mungkin Ustadz kalau nggak salah beliau juga di situ membuat naratif speaking untuk Arab, bahasa Arab juga untuk mahasiswa di UIN Raden Fatah ya. Jadi contoh beliau ini benar-benar cocok bagi teman-teman kita, apapun usaha kita bisa kita selipkan dengan dakwah. Ya mungkin nasihatnya Ustadz bagi yang mungkin awal-awal kan namanya usaha ini kan inginnya untung ya. Sehingga kadang orang-orang mikirnya dakwah mah nanti di yang lain aja. Sekarang yang penting untung dulu. Terkadang mereka beranggapan dengan fokus dakwah ini malah usahanya jadi nggak seuntung ini nggak boleh, ini nggak boleh dan seterusnya. Atau fokusnya mungkin lebih bercabang. Mungkin bisa disampaikan Ustadz biar teman-teman pada ya, semangat dalam berdakwah melalui usaha-usaha yang mereka rintis gitu. Jadi gini ikhwatul iman, memang ada suatu unit usaha Makha. Makha itu bagi yang belajar bahasa Arab tahu dari kata-kata kohwa, kopi. Makha adalah tempat ngopi atau bahasa kita kafe. Bahasa Arabnya Makha. Sebenarnya konsepnya kita lebih dari itu karena kita nggak ada tempat, kita coba rintis di mall. Sebenarnya konsepnya di situ ada kita buat untuk orang-orang yang pengen belajar agama, pengen belajar bahasa Arab. Karena kita buat konsep Islami dan kita jadikan di situ ada native speaker, ada orang Arabnya yang sering datang ke sana, yang siap menerima percakapan bahasa Arab. Nah itu karena tempatnya kecil, jadi nggak bisa banyak kegiatan. Tetapi yang ingin kita fokuskan, suatu saat ada tempat yang lebih besar, ada ruku atau gimana. Nanti siapa saja ikhwan yang pengen belajar mendalami bahasa Arab, sharing agama, ataupun sharing seputar menulis, atau sharing seputar konsultasi syariat maksudnya bisa di situ. Jadi bagaimana kita bisa buat, kita punya usaha, tetapi yang datang tuh bukan kafe di benak orang, kafe yang berisi cuma ghina, musik, atau kafe yang berisi lagu, yang berisi ngerokok, sendagurau, gaplek dan semacamnya. Musik, tapi kita buat stand up. Ya, stand up ya. Kita buat kafe yang benar-benar di situ datang nongkrong berapa lama dapat ilmu. Masya Allah. Minimal konsultasi agama. Kalau enggak pernah belajar bahasa Arab, nanya-nanya ini benar enggak? Coba praktek baca kitab di situ. Ini tujuan utama kita buka Makha itu sebenarnya. Skripsi bahkan bimbingan skripsi pun bisa. Ayo nih. Ya, jadi kan banyak mahasiswa pendidikan bahasa Arab UIN datang untuk bimbingan skripsi. Ya, bimbingan skripsi. Jadi di situ maksudnya orang bimbing skripsi atau orang mau nulis, datang ke kafe musik semua. Misalnya, gimana dia mau nulis tentang Islam sedangkan dia bermaksiat kepada Allah. Maka kita buat bagaimana dia suatu tempat kondusif bisa bertanya,
otaknya nggak buntu, ya, dan dia bisa mengembangkan kekuatan bahasanya dan bisa mengembangkan kekuatan agamanya. Nah ini yang kita tujuan utamanya dari Makha itu. Cuma sekarang tempatnya masih kecil, jadi cuma bisa sekedar sharing-sharing agama, belum bisa membuat pembelajaran. Karena sebenarnya saya membuat pembelajaran di situ. Teman-teman yang punya ruku mungkin agak gede bisa kerjasama collab sama beliau. Iya, Masya Ya, Allah. jadi bagus sekali nih. Jadi teman-teman jangan ragu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah nggak usah Bambang ya. Sebagian orang-orang kafir itu kalau punya toko mewajibkan ikut pakai topi Sinterklas gitu. Kemudian mengharuskan ikut perayaan-perayaan yang agama mereka. Kenapa kita tidak begitu juga gitu loh. Kenapa mungkin kita punya karyawan ya. Karyawan kita wajibkan pengajian mungkin sekali seminggu. Atau misalnya mungkin ya ini mungkin tips-tips ya mungkin bisa dikoreksi Ustadz ya. Atau misalnya yang perempuannya diwajibkan pakai jilbab gitu. Yang punya apa power. Kan mereka yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Jadi teman-teman ini sangat menginspirasi kita semua bahwasanya dakwah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, di pesantren, tapi bisa di mana saja. Dan ini juga yang melandasi saya menulis buku Jika Ustadz Jadi Wasit sebenarnya. Itu maksudnya itu dakwah itu bisa di mana saja, di lapangan bola pun bisa. Nah, jadi makin teman-teman ya yang bisa merintis beliau mungkin bisa menginspirasi. Dan mungkin Ustadz bisa sampaikan menghadapi tantangan, misalnya di Cibir, di Eje, ini kok minuman makanan harus ada kata-kata makanlah dengan tangan kanan. Ini beda-bedain lah katanya. Ini bisnis-bisnis, dakwah-dakwah, jangan dicampur adukan begitu. Ini gimana Ustadz kita menghadapi hal-hal yang seperti ini mungkin ya? Ya di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui dalam hidup ini kembali kerana tauhid ya. Karena perlu kita tanamkan di diri kita, ilmu tauhid itu membuahkan amalan, membuahkan akhlak. Ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Bahkan ketika kita berada dalam perut ibu kita, ya, berusia 120 hari, tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalam rahim tadi, ke dalam janin tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, bi katbi rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa saqiyun aw sa'idun. Dia diperintahkan untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, apakah dia termasuk penghuni neraka atau penghuni surga, itu telah kita yakini. Dan kita juga tahu konsep hidup apa? Kalamun nas la yantahi. Omongan manusia gak akan pernah ada habis-habisnya. Gak akan pernah ada habis-habisnya. Dan perlu kita tahu konsep hidup, dan ini perkataan para ulama, ridon nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia, kerelaan manusia adalah tujuan yang gak akan pernah mungkin bisa dicapai. Saya kasih contoh ikhwatul iman. Sebaik-baik apapun perbuatan kita, kalau orang sudah benci jadi buruk. Dan juga sebaliknya, seburuk-buruk perbuatan kita, ketika orang telah suka jadi bagus. Contoh, seorang laki-laki, dia pergi ke masjid, setiap azan dia ke masjid. Ada orang yang benci dengan dia akan mengatakan, tuh orang ke masjid, biar dibilang soleh, biar jadi ngurus masjid, biar jadi takmir, biar nanti dipandang, kayak gitu. Tapi ketika orang yang melihatnya orang yang suka, Masya Allah nih anak ke masjid, alim banget, soleh. Wah kalau aku punya anak perempuan aku nikahin tuh misalnya. Contoh, kenapa? Karena ada unsur kesukaan. Ya, perlu kita ceritakan juga kisah. Ada kisah nih banyak di kitab. Seorang yang sama bapak sama anaknya, dia pergi dengan keledai, 1 ekor keledai. Lalu dia pergi bareng nih. Lewat suatu kampung dikatakan ini orang bodoh. Kenapa? Itu ada keledai, kok dituntun? Bukan ditunggangi, keledai itu untuk ditunggangi. Udah akhirnya ditunggangin sama si bapak. Jalan ke kampung berikutnya, ternyata dikatain orang lagi. Nih bapak gak punya perasaan. Dia asik-asik naik keledai, anaknya jalan kaki. Sudah, akhirnya turun bapaknya, anaknya naik keledai, bapak sama-sama jalan. Lewat kampung lagi, ini anak durhaka sama orang tuanya.
Masa dia naik keledai biarkan orang tuanya dah tua jalan kaki? Akhirnya gimana? Udah bingung. Yang berikutnya keledainya yang dipanggul. Ketika keledai yang dipanggul, ini orang bodoh. Keledai ditunggang kok malah dipanggul. Akhirnya apa? Semua perbuatan kita akan ada yang pro, akan ada yang kontra. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia tujuan gak akan mungkin pernah bisa dicapai. Jadi gimana solusinya? Kita konsep, kita pelajari apa saja yang Allah ridhoi, kita pelajari fikih muamalah, kita pelajari fikih bai' wa syira' ya. Kita yakinkan ini yang Allah ridhoi, ini yang Allah ridhoi, jalanlah di atas keriduan Allah. Manusia, ingat, sebagus apapun perbuatan kita akan ada yang suka, ada yang benci. Maka dengan demikian kita cari keriduan Allah. Kenapa keriduan Allah bisa digapai? Karena Allah ahad, satu. Jadi kita tahu yang Allah ridhoi, kita jalankan, Allah ridho. Tapi manusia banyak. Kita yakin yang ini ridho, tapi yang ini benci. Ya. Nah kalau seperti itu konsep hidup kita, kalau seperti itu tauhid kita, maka dengan demikian membuahkan akhlak. Tenang. Ada orang yang mengatain senyum aja. Kenapa? Nanti ladang pahala saya di akhirat. Senyum aja nggak apa-apa, antum nggak ridho. Yang penting Tuhannya antum ridho sama saya. Seperti itu. Maka hidup selalu dalam keadaan tenang, nggak gelisah. Dan ketika dia dapat musibah misalnya, usahanya nggak lancar-lancar bahkan jatuh, dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa dirimu akibat ulah tanganmu sendiri dan Allah banyak sekali mengampuni. Kalau itu konsepnya tertanam di diri kita, maka senantiasa kita lapang dalam beribadah. Dan ketika konsep tauhid tertanam di diri kita, gak bakal kita berbuat perkara yang haram untuk menggapai rezeki dunia. Gak bakal kita menjual diri, bisa untuk sekedar mencari makan. Kenapa? Karena Allah dia bilang, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan wajib bagi Allah rezekinya. Ketika ini tertanam, Allah telah tetapkan rezekinya. Tinggal kita mau pilih jalannya, menapaki jalannya. Ini sekedar anak kasih pertanyaan ringan. Ya, kita buat santai. Saya ada kisah nih, cerita. Kalau sekiranya ada seorang laki-laki pulang kerja, bawa gaji misalnya 5 juta. Dia pulang ke rumah, di tengah jalan itu ditodong, dicuri. Saya tanya sekarang, dan yang mencurinya berhasil. Jadi dicuri berhasil dan dibawa pulang tuh uangnya. Saya tanya, itu uang 5 juta rezekinya siapa? Ustaz, rezekinya siapa? Mereka Siapa nih? Ayo. Bukan rezeki saya tapi Ustaz. Bukan. Rezekinya siapa? Saya ulangi lagi. Ada orang kerja. Pulang bawa gaji 5 juta. Di tengah jalan dia dicuri. Dan berhasil nih uangnya dibawa lari. Pertanyaan, uang 5 juta itu rezekinya siapa? Ada Kok nggak bisa opsinya nggak, jawab? Ustaz? Ada opsi nggak? Rezekinya siapa? Oke, kalau nggak bisa jawab, sekarang kita tanyakan. Ketika dia pulang ke rumah, dia sampaikan kepada istrinya, istriku misalnya, ini sebenarnya kan biasanya bawa uang 5 juta nih sebulan, tapi qadarullah tadi dicuri. Jadi saya nggak bawa uang apa-apa. Apa jawab rezekinya? Apa jawab istrinya? Ya sudah lebih, bukan rezeki kita. Nah kalau bukan rezeki kita, berarti rezeki siapa? Rezeki siapa? Pencuri ya. Rezeki pencuri. Kok bisa? Iya rezeki pencuri. Kalau sekiranya bukan rezeki dia, nggak akan berhasil dia mencuri. Dia mencuri, ketahuan orang digebukin massa dia. Dia ketangkap. Dan dia berhasil mencuri, berarti rezekinya siapa? Rezekinya si pencuri. Cuma si pencuri itu yang kasih stempel pada rezekinya. Tek, haram. Nah ini konsep hidup. Ketika kita tahu Allah telah tentukan rezeki kita sejak kita dalam kandungan, maka kita tapaki jalannya. Ketika ternyata kita cari yang halal-halal. Kalau Allah rezekikan, misalnya si pencuri itu Allah dah rezekikan dapat harta 5 juta. Sehari itu. Tapi dia jalan yang halal, bingung. Siapa tahu dia suatu saat jualin rumah temennya ternyata laku dapat komisi 5 juta. 5 juta juga halal. Tapi karena dia pakai jalan yang haram, dia cap stempel pada rezekinya, haram. Nah dari konsep inilah kita selalu berupaya mencari jalan yang halal
Rizki nanti biar Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita tapaki jalannya. Masya Allah. Allah taala alam. Ya Ustaz. Kayak gitu Ustaz. Iya. Oke, ada jawab nggak ini ya? Mungkin lebih kepada sharing-sharing mungkin teman-teman yang bingung pengen rintis usaha, terus masukin dakwahnya dari siapa udah sejam kurang lebih. Ya, kalau nggak salah setengah jamnya tanya jawab. Dan insya Allah nanti teman-teman kata panitia akan ada door prize. Ya, dan door prize-nya ini nggak kaleng-kaleng ya. Tas bermerek dari perumahan. Hah? Apa tuh? Tas mereknya Kowi. Iya, saya nggak tahu. Sponsor by Sofalen. Sofialen. Iya, Sofialen. Jadi ini tasnya ini ya bermerek ya kayaknya, branded ya. Insyaallah. Tapi itu di akhir acara mungkin ya, di akhir acara. Mungkin ini Ustadz yang saya bingungkan soal dakwah melewat usaha ini ya. Dakwah itu kan kadang butuh ilmu nih ya. Dakwah kan harus butuh ilmu. Sedangkan mungkin saya sebagai entrepreneur yang pemula yang belum belajar bisa nggak tetap dakwah gitu? Atau bagusnya saya ini belajar dulu, kajian dulu, baru dakwah lewat usaha atau gimana Ustaz? Iya. Bagi yang baru-baru ngaji kan khawatirnya ya dia keliru dalam berdakwah, memasukkan hal-hal dalam usahanya ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi mungkin nasihatnya bagi yang baru-baru ngaji, kalau udah ngaji lama, udah paham ilmunya, dakwah usaha insya Allah bismillah ya. Cuman bagi para yang baru-baru hijrah ini mungkin perlu bimbingan arahan bagaimana cara dia merintis dakwah lewat usahanya, sedangkan ilmunya ya terbatas atau baru hijrah lah, baru kenal ngaji gitu. Iya. Ya, itu sebenarnya ana yakin teman-teman semua tahu jawabannya. Ya, kenapa? Karena kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bacakan firman Allah ini, kita dengarkan dulu bahwasanya Imam Al-Bukhari itu dan semua imam menekankan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Sampai Imam Bukhari membuat dalam kitabnya Sahih Bukhari al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Suatu bab khusus ilmu sebelum berucap dan beramal. Tapi permasalahannya kita ingin beramal nih. Kita pengen membuka usaha karena kebutuhan. Nafkah adalah kewajiban, mencari nafkah adalah kewajiban. Tapi kita kurang ilmunya. Maka ada konsep firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli zikir. Tafsirnya zikir adalah ahli Al-Qur'an, tapi dimaksudkan dengan ahli ilmu secara umumnya jika kamu tidak mengetahui. Jadi bagaimana Ustaz? Antum sering konsultasi dengan yang berilmu. Ana mau buka usaha kayak gini, gimana Ustaz? Ini benar enggak? Ini salah enggak? Ini halal enggak? Kayak gitu. Sering tanya. Karena memang itu diantaranya. Dan yakinlah sebelum dan saya terangkan lagi kenapa kita harus berdakwah dalam ilmu, berdakwah dalam usaha, dan kenapa kita mesti bertanya. Dan Ustaz insya Allah akan menjawab. Karena ada beban syariat ikhwatal iman. Ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah, Allah perintahkan dengan balasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada suatu hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi orientasi kita buka usaha, kita dakwah di situ, ada yang ngikutin, mungkin rezeki kita sedikit, uang yang kita dapatkan dalam usaha ini sedikit, tapi pahala seperti orang yang mengerjakannya ini yang besar. Ini adalah keuntungan akhirat ikhwatal iman. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Kalau manusia meninggal, putus semua amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ini peluang. Kita buka usaha, kita sampaikan ilmu, dimanfaatkan orang, ini peluang untuk kita bisa mendapatkan pahala setelah kematian kita.
Awaladin salihin yad'ulah. Atau yang ketiga, anak yang soleh mendoakannya. Sekarang kalau orientasi kita dapat keuntungan dari usaha saja, kita keuntungan dunia. Keuntungan dunia sebentar. Nabi bersabda, "A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yajuzu an dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Berarti kesenangan yang kita capai dari usaha kita cuma 60-70 tahun. Terus sisanya pada kehidupan yang kekal di akhirat di mana kita? Kalau enggak kita usahakan dakwah dalam usaha. Dan ketika misalnya Ustadz sudah, saya enggak perlu capek-capek dakwah dalam usaha. Saya mau usaha aja dapat uang banyak, nanti saya sedekah aja. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau punya ilmu, lihat hadis Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan derajat yang dhaif, kemudian dikuatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikuatkan oleh Imam Tirmidzi sehingga derajatnya hasan. Nabi SAW bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan belenggu dia pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Masya Allah. Jadi kalau ini motivasi kita, insya Allah semangat kita berdakwah dalam usaha lebih besar orientasinya daripada semangat kita menilai rupiah-rupiah yang akan kita grup dari usaha kita. Masya Allah, mindset bagus ini saja jadi pengusaha muslim ya. Karena ada mindset seperti ini. Pengusaha muslim ini apalagi di Palembang yang penting gak usah inilah buka-buka usaha banyak, gak usah kaya, yang penting untuk hidup saja, padahal bisa jadi sebagai langkah untuk berdakwah ya. Jadi bukan cuma sekedar cari rupiah saja, tapi semakin banyak ladang untuk mendakwahkan agama melalui usaha-usaha ini ya. Mungkin itu saja bagi ini ya, langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaannya dari Ustadz Bambang ya. Iya, jadi teman-teman ini ada hadiah. Berapa hadiahnya? Ada 2, ya. Dan hadiahnya hadiah menarik spesial. Tas bermerek branded, saya lupa tadi apa mereknya. Apa mereknya tadi? Kowi. Hah? Kowi mereknya. Kowi kan? Kowi, kuat Ya, gitu. kuat. Oh, Masya Allah ya. Dari Sofia Len ya. Pertanyaan mungkin dari Ustadz Bambang, yang mudah satu, yang susah satu kata tadi. Apa Ya. mudahnya? Ya, SMA berapa gitu. Tahu semua dia. Iya, yang mudahnya itu apa yang mudahnya Ustaz ya? Iya, yang mudah dulu, yang mudah. Kalau yang susah nanti saya yang mau jawab soal dapat untuk istri di rumah. Pertanyaan yang mudah. Cepat ya, selesai kita balik ke pertanyaan. Pertanyaannya Iya. adalah tadi yang terakhir. Mungkin susah aja Ustaz ya. Yang susah aja. Ada Biasa bukan susah, bikin soal susah Ustaz ya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana konsep hidup tadi, bagaimana konsep hidup yang bisa membuat kita tetap kekeh menjalankan agama ini dalam Masya setiap Allah. upaya. Konsep Ayo, hidup siapa semua yang simpel tadi. tunjuk tangan. Bisa pakai firman Allah atau bisa pakai perkataan. Bisa pakai firman Allah, bisa Iya. pakai perkataan para ulama. Bisa pakai firman Allah atau qaul ulama ya. Jadi teman-teman siapa yang bisa jelasin atau sebutin secara ringkas konsep hidup yang tadi beliau sebutkan. Ya, agar kita dalam menempuh sesuatu hal yang kita yakini kebenaran tadi ya. Iya, silakan tunjuk tangan, jangan tunjuk kaki. Ya. Mas Igun? Menjawab Mas Igun, teman manten. Kalau ada yang mau jawab ini, Masya Allah. Ya, silakan. Karena jadi MC apa ini? Sini dah biarlah. Ya. Sini Pak, biar. Biarlah sini lah. Iya. Biarlah. Salam. Ridho manusia. Nama dulu Pak, siapa namanya Nama Pak? Muhammad Muksin. Sudah nikah Pak? Alhamdulillah sudah. Oh, ya sudah ya. Iya. Silakan jawab. Ya kalau salah push up ya enggak? Ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita capai. Masya Jadi carilah Allah. ridho Allah. Masya Allah. Ridho manusia mustahil dicapai. Benar Ustaz ya? Masya Allah. Dapat hadiah. Yang mana ini? Yang kecil aja ya. Ya sini. Ustaz Bambang yang ngasihnya Ustaz.
Nggak pembahasan. Insyaallah ya. Silakan ini. Ya lihat tolong kamera. Itu ada tuh. Ya. Salaman, sampai salaman. Ya. Ya Muhsin ya dari KPMI ya. KPMI Palembang jual buku ini juga, muamalah juga ya kalau nggak salah. Sekalian tadi promosi lupa. Ya. Jadi soal yang kedua. Soal yang kedua mungkin akhwat ya. Tas yang agak ke akhwat-akhwatan ada ya. Oh gede tasnya ini. Ya Ustadz mungkin pertanyaan Ustadz. Saya pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan nama asli dari Ustadz Bambang? Ya lengkap. Nama asli dan nama yang didapat ketika pesantren. Ada 4 kata kalau nggak salah itu boleh nggak Ustadz? Akhwat aja akhwat nih ya. Susah pertanyaannya karena kita taunya Bambang Ahmad Wafi. Sedangkan ada satu kata yang jarang diviralkan. Ada akhwat? Ya mak, salah nggak disuruh sit up ya? Bambang Ahmad Wafi. Nah di tengah Ahmad Wafi dan Bambang ini ada. Ya silakan itu ada yang angkat tangan. Mana? Itu. Iya. Bismillah. Bambang Ahmad Wafi Prasetyo. Masya Allah, bener ya. Jangan-jangan dari Mutiara Sunang enggak ya? Ya, bagus. Bambang Prasetyo Ahmad Wafi ya. Masya Allah. Silakan dikasih ya. Iya. Ada lagi nggak? Udah habis ya. Terima kasih. Selamat bagi yang dapat hadiah. Dan bagi yang nggak dapat hadiah, jangan kecewa. Insya Allah besok lusa masih ada hadiah ya. Semoga saja. Ya mungkin ada tambahan dari Ustadz Bambang. Ya sebelum dia tutup, tambahan. Nanti closing statementnya Ustadz Roni ya. Sebelum tutup pernah kita sampaikan juga di antara sini ada stand-stand yang luar biasa ya Ikhwatul Iman. Iya. Banyak sekali sebab contoh lagi konkret bisa kita berdakwah dan usaha. Antum lihat ada stand yang saya sebutkan tadi, ada juga stand baju nih. Ini ada baju nih. Ada baju di situ, ada baju di sana sama ya. Ternyata Masya Allah luar biasa. Banyak caranya dakwah. Jual baju misalnya. Kemudian dia ngelihat ada orang sholat. Tapi bajunya enggak kurang etis untuk ngadap Allah. Banyak itu Ustaz. Banyak kan? Kadang ketika sujud ada palung Mariana kelihatan. Palung? Palung di belakang itu. Ya. Laki-laki Nah ya. seperti itu kan kurang, ini menyingkap aurat sehingga bisa merusak ibadah sholatnya. Ketika orang jualan pakaian merasa seperti itu, dia berikan misalnya pakaiannya. Ternyata pakaian yang dia berikan dibawa orang sholat. Maka dia mendapatkan saham dari ibadahnya. Masya Allah. Dia mendapatkan saham dari ibadahnya. Iya. Ya seperti ini nih Masya Allah. Ini lihatlah Ustaz Roni. Ya pecinya, bajunya. Sama bajunya. Sama pecinya, bajunya. Ini diantaranya insya Allah ini setiap dipakai ya? Dalam dipakai dalam dakwah. Dipakai dalam dakwah. Insya Allah mendapatkan saham pahalanya. Iya, terima kasih sama gitu. Ya, terima kasih sama saya, Insya Allah. Atas ini bukan settingan karena memang banyak sebenarnya. Di antaranya yang kita dapatkan, saya banyak melihat di masjid-masjid, sholat, tersingkap auratnya. Dan kadang-kadang kita ini kan, ini di antara konsepnya Ikhwatul Iman. Ketika kita buka usaha, tidak laku atau katakan kurang laku ya. Kurang laku, solusi utamanya kalau antum bertauhid, solusi utamanya sedekah. Masya Allah. Sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah seperti menanam satu biji yang tumbuh 7 dahan. Yang masing-masing dahannya menumbuhkan 100 biji. Jadi 700 kali lipat oleh lipat gandakan. Dan Nabi bersabda, la yanqusul malu bi shadaqah. Harta sedekah enggak bakal ngurangi harta, bahkan berlipat ganda. Semula sepele, ini enggak laku-laku, ini baju enggak laku-laku, ini nasi enggak laku-laku, kayak saya jualan nasi misalnya, ini apa enggak laku-laku, sudah kasih bagi untuk buka puasa orang bagi apa. Ternyata kedepannya Allah kasih di arah enggak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka.
sangka. Nah, kalau ini konsep tauhidnya jalan, usaha apapun yang dilakoni selalu tenang. Kenapa? Karena ada unsur dakwah dan unsur cari pahala. Masya Allah. Semoga didengar oleh tokoh-tokoh sebelah ini ya, biar kita bisa dapat. Ya, siapa tahu nanti ada snacknya dari mana itu kan. Iya, denger ini ya. Jadi tergugah dan memberikan kita semua cindera mata. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin pertanyaan ya. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya tentang dakwah melalui usaha. Ya silakan ini tolong. Mik ada teman kita ini di depan bertanya sama Ustadz Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, saya lagi merintis usaha pangkas rambut di dekat rumah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah di dinding-dinding itu saya tempel quotes-quotes atau semacam kata-kata Tulisan bijaksana ya, gitu Masya ya. Allah. Awali hari Anda dengan bismillah gitu. Masya Allah. Bagaimana cara menghilangkan rasa riak dalam hati Ustadz? Riak. Kadang kan kita Dikira aku dakwah gitu ya. Iya, nanti kan si fulan ngomong, saya merasa wah orang ini gimana gitu kan. Iya. Bagaimana tipsnya gimana menghilangkan rasa riak dalam hati gitu kan Ustadz? Bagus ini Ustadz pertanyaannya ya. Yang kedua, seperti Ustadz bilang tadi bahwa Allah menciptakan jin manusia itu untuk beribadah padanya. Apakah salah Ustadz apabila kita bekerja itu seadanya? Seadanya. Ibaratnya kerja ya 1 jam 2 jam cukup lah gitu. Yang penting kita fokus ibadah gitu. Apakah salah seperti itu Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa Mas ini? Mas Erik Pak. Mas itu Erik. Ustadz. Iya. Itu ada hadiahnya nggak? Kalau nggak ada nanti Mas Erik suka main ke sini nggak? Jarang. Oh, kalau hari ini aja berarti ke sini ya. Besok-besok nggak? Nah, kalau besok-besok ke sini kalau nggak ada hadiah, itu ambil di stand Malik. Nanti ada hadiah buku saku dari Ana. Tulisan saya, zikir pagi petang, saya tulis buku saku pakai Malik. Nanti saya simpan di sana. Dakwah ini ya. Ambil aja nanti. Bilang saya kemarin bertanya ambil. Atau kalau memang ada yang menurut kru Malik layak kasih aja nanti saya kasih berapa. Atau kalau yang stand lain mau ngasih hadiah boleh. Ya, insyaallah. Luar biasa ya. Masya Allah. Iya. Nah di sini yang pertama tadi tentang menghilangkan riak. Masya Allah luar biasa. Berarti takut riak luar biasa. Karena riak itu syirik kecil yang dia menggugurkan pahala ibadah yang sedang dikerjakan. Jadi kita nggak mau hilang pahala. Dan perlu diketahui hikmah dari hadis Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan ta'allum. Kalau dari wazannya ilmu ta'allam ya, memaksa diri untuk berilmu maksudnya belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya hilm sifat lemah lembut itu didapat dengan memaksa diri untuk lemah lembut. Berarti ketika kita mau melawan riya, kita paksa diri kita untuk melawan riya. Dan konsep para ulama mengatakan man awwada ta'awwada. Siapa membiasakan diri, dia akan terbiasa. Ustaz sulit, iya sulit. Makanya Imam Sufyanus Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niatku. Nah, dari ini berarti butuh pembiasaan. Kemudian bagaimana solusi lainnya? Solusi lainnya ingat-ingat kembali keutamaan yang akan antum dapatkan ketika antum ikhlas. Karena sesuatu yang ingin dicapai bisa jadi motivasi. Antum misalnya mau pulang ke rumah, motivasinya lapar mau makan masakan istri. Semangat pulang ke rumah. Tapi kalau pulang ke rumah motivasi nanti diganggu anak-anak, enggak usah lah, enggak mau pulang. Jadi motivasi itu butuh. Ya, motivasi itu adalah butuh benar. Itu salah satu konsep. Ada tambahan? Yang pertama itu. Yang pertama. Yang kedua tadi ya, sudah bukan ya? Yang pertama. Yang pertama. Yang pertanyaan pertama ada tambahan? Oh enggak ada tambahan Ustaz, insyaallah. Enggak. Cukup insyaallah. Untuk pertanyaan yang kedua tadi apa Ustaz? Diingatkan? Yang pertama takut riya ya. Ya, yang kedua? Yang kedua pertama yang kedua ya. Saya juga lupa Ustaz. Yang kedua tadi apakah salah kalau kita ya. bekerja itu seadanya Ustadz gitu seadanya, kan? Tapi fokus ibadah gitu kan. Ibadah terus. Nah ini disimak ya. Aja. Apakah salah? Dari Bapak simpulkan sendiri. Pertama, ketika kita bekerja,
Maka kita buat tema berdakwah dalam usaha. Ketika kita bekerja, ketika ada unsur dakwanya, maka itu ibadah. Jadi ibadah, insyaallah. Siapa bilang dakwah gak ibadah? Kan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Kata Allah, siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh. Itu yang pertama. Ada dakwanya maka dia ada ibadah dan pekerjaannya. Yang kedua, bekerjanya dia ketika dia niatkan untuk menafkahi keluarganya, orang yang di bawah tanggungannya. Sudah nikah ini? Sudah nikah. Oh, alhamdulillah sudah ya. Anak dua. Anak sudah dua. Nah, anak salah paham ini. tadi. Ya, Dan nikah ngangkat kayak gini. Kita salah paham sudah. Iya, kami merasa ternyata anaknya dua ya. Kalah tadi dengan ini ya. Hampir suruh naik ke atas tadi. Ya di situ. Nah, ketika niatnya untuk menafkahi keluarga, ini memang niat ibadah karena menafkahi keluarga kewajiban dan menjalankan kewajiban adalah ibadah. Ya. Pikir selama ini kerja aja. Enggak tahu kalau ibadah. Nah, ketika tahu ini ibadah, niatkan cari nafkah untuk keluarganya, untuk yang ditanggungnya, kemudian niatkan unsur dakwah di situ, maka itu bernilai ibadah. Antum bekerja berapa lama pun ibadahnya segitu juga. Jadi orang-orang cuma tahu ibadah itu cuma sholat, zakat, ya. Ternyata itu juga bernilai ibadah. Kalau mau tahu lebih luasnya ibadah, satu perkataan semoga diingat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu qaulun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu suatu ungkapan istilah yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi kalau hal itu dicintai Allah, hal itu diridhai Allah, maka itu ibadah. Apapun itu, minal aqwali wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan. Perkataan buat orang senang, ibadah karena Allah senang. Zikir, ucapan, Allah perintahkan senang, berarti itu ibadah. Adz-dzahir wal batinah, baik perkataan perbuatan itu nampak, kedengeran, kelihatan, atau batinah, atau yang tersembunyi. Nah, kalau tahu konsep itu ibadah, maka semua aktivitas kita bernilai ibadah. Masya Allah. Ya. Kemudian yang harus kita tanamkan lagi. Tadi nak ngomong apa lupa aja. Semua aktivitas kita bernilai ibadah. Nah, inilah beda antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Inilah maksud hadis Nabi SAW. Mathal alim alal abid kama thalil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Perbedaan permisalan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti perumpamaan bulan di malam purnama dengan bintang-bintang. Jadi orang yang berilmu nih, satu aja dia kayak bulan purnama dibandingkan yang ibadah ribuan jutaan ibadah, masih menang yang satu berilmu. Itulah sebabnya ketika kita berilmu, ini nilainya ibadah. Ketika saya niatkan untuk ini jadi ibadah. Ketika saya niatkan jadi ini untuk ibadah. Maka dengan orang yang gak berilmu tadi, capeknya sama. Kerjanya sama-sama 8 jam sehari misalnya. Sama-sama buka toko, sama-sama habis tenaga, sama-sama letih. Tapi yang berilmu tadi dapat pahala ibadahnya, yang gak punya ilmu cuma dapat capeknya saja. Nah, inilah sebab kenapa beda jauh orang yang berilmu dan gak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi sekarang di sini dapat ilmu, tinggal niatkan semua untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mantap. Ya, Ustaz, mungkin tadi. cukup closing statement dari antum. Apa? Closing statement dari antum. Statement mana ya? Closing statementnya. Kata penutupnya dari antum. Belum tanya jawab, sudah selesai apa ini? Iya, kata penutupnya. Sudah cukup. Gak ada pertanyaan lagi, gak ada. Cukup ya mungkin ya. Tak akhwat mungkin ada tanya. Ya mungkin dari ibu-ibunya ada yang mau bertanya tentang ini. Nah itu ibu-ibu sudah. Ya silakan. Biar adil ya. Laki-laki perempuan. Ya setelah ini baru kita break. Masih 10 menit lagi. Bismillah, yang ingin saya tanyakan adalah Pak Ustadz, ya. Bagaimana jika suatu produk yang kita jual itu menampilkan gambar makhluk bernyawa, meskipun makhluk itu gambar kartun, tapi menampilkan wajahnya itu
lengkap anggota wajahnya itu. Iya. Sedangkan kita tuh kan franchise dan kita tidak bisa merubahnya, atau gimana solusinya? Apa ditutup mukanya atau dicoret atau gimana? Ini apa Mbak? Keset kaki atau sarung bantal itu beda Itu, hukumnya? gambar bayi dari bubur bayi. Bubur Ada bayi. gambar bayinya. Oh, bubur bayi di produknya kemasannya ada Iya, gambar bayi. dari bannernya, dari cupnya juga gambar karakter kartun. Iya. Iya, Teletubbies ya. Iya. Iya, Upin silakan Ipin, Ustaz. ya udah. Upin Terima Ipin. kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu. Nanti ambil juga hadiahnya buku di Stan Malik kalau sempat. Jadi saya nggak janji kalau nanti saya letakkan di sana. Kalau Iya, Ibu Mas Igun, datang ke siapin, Mas sini, Igun. ambil aja nanti. Iya. Nah, untuk pertanyaan ini supaya bagi, karena saya didampingi oleh Ustadz, ya, Ustadz, bukan dampingi oleh MC saja, tapi Ustadz Roni, maka biar Ustadz Roni yang menjawab. Mohon maaf Bu, bukan saya nggak mau jawab, tapi biar adil saya jawab satu, Ustadz Roni jawab. Nanti kalau butuh tambahkan saya tambah, akan secukup-cukupkan. Sesuai dengan bidangnya, karena Ustadz Roni kuliah bidang syariah. Kalau saya bidang bahasa Arab dan ilmu Al-Quran. Ya, jadi Ustadz Roni. Saya malu saat jawab di depan guru sendiri gitu. Betul. Iya, kalau ada air tayamumnya batal gitu. Iya. Kan karena Ustadz Roni sekarang statusnya sebagai pembina KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Jadi bidang usaha nih bagus beliau yang jawab juga. Silakan Ustadz, biar kita ada porsi. Silakan. Masya Allah. Ya, karena ini ya, murid harus taat sama guru ya. Ya mungkin saya akan jawab. Ini dalam bentuk kartun Mbak. Ya kartun ya, mungkin kalau dia kartun kemasan, kalau pengen amannya ya, ini sudah lengkap ya, bisa ditutup dengan matanya aja, matanya ditutup, jadi nggak usah ditutup semua gambarnya ya, karena meskipun ada khilaf, Ibnu Qudamah bilang ya dalam kitab Al-Mughni, kalau udah nggak ada mata ya, jadi sudah dianggap itu sudah tidak seperti makhluk bernyawa. Ada yang bilang dipotong kepalanya, ada yang bilang ditutup matanya. Jadi insya Allah kalau nutup mata nggak terlalu sulit ya. Jadi kemasannya ditutup di plester putih pakai mata. Ini bagian kemasannya itu bisa dipajang ya. Kalau cuman gambar-gambar yang ini insya Allah nggak masalah ya. Kalau gambar-gambar yang dipajang di gambar online yang di layar kaca itu insya Allah tidak masalah. Tapi bagi yang sudah ada kemasan, kemudian amannya untuk keluar dari khilaf, ditutup aja Ustadz. Ya mungkin ada tambahan Yang juga. maksudnya online gimana tadi Ustadz? Yang ini apa gambarnya, kotak-kotaknya, wadah-wadahnya. Yang online tadi? Kalau ini yang sudah jadi kemasan. Kayak gini misalnya ada orang di sini, ada gambar kartunnya gitu. Nah, ya. Atau mungkin ada ini apa Ya, tambahan cukup. Yang jelas kita jangan anggap sepele perkara ini Bu, karena ada hadis Nabi SAW, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat tukang gambar. Ya, jadi jangan sampai kita buka suatu usaha, tetapi ketika kita antara dua pilihan, mau mencari keuntungan dengan konsekuensi murka Allah, laknat Allah, dengan konsekuensi kita mencari ridho Allah, karena kita yakin tauhid tadi, rezeki telah Allah atur. Maka kita cari ilmunya tadi benar, tanya sama Ustadz, di antara solusinya tadi hilangkan matanya kayak gitu, Masya Allah. Jadi jangan sampai, maksudnya pada pengusaha lainnya juga, jangan sampai korban dunia entertain. Oh ini harus menarik nih, harus ditampilkan ini karena ini menarik. Iya menarik orang mau ngelihat, tapi belum tentu juga beli. Ya, kenapa? Karena menggerakkan beli nggak beli itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal tapaki jalannya. Tapi kalau melihat, orang akan tertarik melihat. Kenapa? Karena kita menampilkan sesuatu yang aneh. Itu kaidahnya, khalif tu'rab. Kamu buat sesuatu yang nyeleneh, akan dikenali orang. Gak percaya, buatlah perkara yang nyeleneh di sini. Insya Allah orang semua matanya terpandang kepada dirinya. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya bisa buka usaha sendiri saja lebih bagus Ustadz ya. Yang kita bisa atur, karena kan franchise kan. Jadi ngambil produk orang lain, jadi kita hanya sebagai reseller, penjual aja. Ya mungkin itu saja. Ya. Closing statement. Closing statement saya, insya Allah ini ya, bagi pengusaha muslim, jadilah seperti Abdullah bin Mubarak, yang beliau itu orang kaya, seorang ulama, bisnisnya luar biasa, dan beliau tidak pernah zakat. Karena apa? Karena uangnya semuanya untuk dakwah. Jadi kita rindu orang-orang yang seperti Abdurrahman bin Auf,
Utsman bin Affan, jangan sampai ada kesan kita ini ya yang penting selesai anak istri makan udah, tapi kita jadikan usaha sebagai ajang kita berdakwah. Di antara yang disebut beliau tadi, idza matal insan in qata amalu illa min salas, di antaranya adalah sedekahtin jariyah. Dan sedekah jariyah itu dengan harta ya, artinya kalau ilmu ada bagian sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa jadi orang yang berilmu, nggak punya anak yang soleh dan soleha, atau belum nikah, atau didik anak susah, maka jangan hilangkan kesempatan untuk berwirausaha semaksimal mungkin. Jadikan itu sebagai sedekah jariah kita, sehingga kita dapat passive income di dalam kehidupan kita, pahalanya ngalir terus ya. Dan diantara ya potret kita adalah Ustadz Bambang yang beliau ya seorang dai dan juga seorang pengurus pondok, plus orang yang punya usahanya banyak, dan beliau bisa memanfaatkan itu semua untuk berdakwah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pada sore hari ini, dan saya sebagai peneman ya, dan tiba-tiba jadi moderator ya, ya ditembak tadi bismillah, tapi insya Allah untuk Palembang Muslim Open ya. Dan ini bukan hari ini saja ya teman-teman, besok ada, lusa ada, besok lusa ada. Jadi maksimalkan semua mumpung ada acara ini, dan dengan tema-tema yang beraneka ragam. Ya terutama nanti mungkin ketika ada kajian-kajiannya siang sore sampai hari Ahad insya Allah. Saya mohon maaf sebagai moderator atau sebagai teman Tolso, karena Tolso ini kan bagusnya 2 orang gitu. Kemudian juga saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau datang ke sini jauh-jauh. Ada tadi Ustadz dari Indralaya, Masya Allah ya. Datang-datang sini hanya untuk ikut Palembang Musim Event. Gitu aja yang kami bisa sampaikan ya. Saya tutup dengan kaftu majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menjadikan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga, alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor 1 tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran ya, dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah.